2 kali sepekan dalam majelis ilmu saja enggan rasanya. Ya Bu ya, enggan rasanya. Tapi ibu-ibu di sini insya Allah alhamdulillah sangat hadir, sangat rajin. Kenapa? Karena sudah kita temui pada tahun-tahun sebelum corona dulu hidup majelis di sini. Ya Ustaz ya? Hidup. Insya Allah tandanya Bapak Ibu jamaah adalah orang-orang yang betul-betul dalam rangka semangat menuntut ilmu. Walaupun tak sama Bu. Ada pesan ulama satu Bapak Ibu. Tirulah orang-orang yang mencintai agama. Walaupun kalian tak sama seperti dia, tapi setidaknya Bu meniru orang-orang demikian, kita akan diarahkan kepada hal yang demikian. Contoh, Ibu tiru gaya belajar Al-Imam An-Nawawi. Walaupun tidak bisa kita 2 tahun tidak menyandarkan dalam karya, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, tidak masalah Bu. Yang penting hadir setiap ada kajian di masjid, kita hadir. Walau tak sama seperti Al-Imam An-Nawawi, tapi semangat kita juga ada dalam rangka menuntut ilmu. Nah, tapi kalau yang tidak tuh Bu, mohon maaf, orang yang tidak tergerak hatinya untuk menuntut ilmu, maka hidayah sudah dihilangkan dalam hidupnya. Itu dia. Jadi kalau Allah pengen kita ini hidup kita lebih baik, Bapak Ibu, Allah akan pahamkan kita dalam agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain Imam An-Nawawi ini adalah orang yang rajin ibadah, di antara kelebihan dan keistimewaan Al-Imam An-Nawawi Bu, yang harus kita jadikan pelajaran, beliau ini betul-betul menjadi orang yang warok. Warok itu hati-hati sekali. Menjauhi hal-hal yang haram, hati-hati terhadap hal yang subhat. Contoh Bu, pernah suatu kali di kota Damaskus, beliau kan berangkat ke kota Damaskus itu Pak, dari kampung beliau 80 km tadi, pada usia 18 tahun. Berangkat ke Damaskus untuk menuntut ilmu, karena Damaskus di antara tempat pusat ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman itu, pada tahun sekitar 600-an Hijriah. Maka beliau merantau ke sana Bapak Ibu dalam rangka menuntut ilmu. Nah, di sana Bapak Ibu ada terdengar bahwa buah-buahan di kota Damaskus dalam keadaan panen raya Bu, banyak sekali panennya. Nah, di antara kebun-kebun yang ada di Damaskus itu Bapak Ibu, ada kebun milik anak yatim yang dikelola oleh organisasi, yang kemudian hasilnya yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, tetapi ada praktek-praktek yang tak bagus. Artinya Bu, jatah anak yatim kok dikomersilkan. Ada yang dibagikan dalam bentuk dijual. Nah, nantinya uangnya itu diambil oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Maka Bapak Ibu, beliau tahu itu pernah terjadi di zamannya, maka mulai hari itu Bapak Ibu, beliau tidak mau memakan buah yang tumbuh dari kota Damaskus. Nggak mau, ya. Artinya Bu, biarlah tidak makan buah daripada makan buah yang haknya orang anak yatim. Gitu saking hati-hatinya beliau. Nah, ini persoalan menjaga dari hal-hal yang haram. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan hadis, mereka sangat takut dengan ancaman-ancaman tentang makan yang haram ini. Contoh, ada hadis misalnya Bapak Ibu, yakni la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang, siapa dia? Nabatilahmun min